selamat pagi ayah bunda, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radiyaltu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk pembelajaran kelas 3 SD, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum pembelajaran dimulai, persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak. Di pembelajaran 5, nah kita mencoba nih anak-anak telah membaca bunga melati yang baik hati di pembelajaran keempat. Nah, di sini bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan dan hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapatkan kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat pada kita. Salah satu sikap yang baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan agar cepat sembuh. Nah, pembelajaran 6 kali ini Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita simak cerita dongeng berikut ini ya. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Lalu paragraf 2, beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecuali yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Lalu paragraf ketiga, besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka pun tumbuh. Semakin lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Paragraf keempat, pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilau. Petani merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membalas semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Paragraf kelima, akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kurang dan selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu adalah cerita dongeng petani yang baik hati. Nah, untuk anak-anak ibu semua, sifatnya kita harus kayak petani ya, yang selalu baik hati. Pembelajaran matematika
Yuk kita coba praktik sekali lagi ya. Sikap jujur saat ini mengerjakan soal-soal berikut nih. Contoh soalnya, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak yang berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang berwarna merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, berarti kalau kita lihat di layar, 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jumlah kacang merah Dayu dan Siti 1110 butir. Nah, ingat ya rumus yang kemarin, A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, sampai di situ dulu pembelajaran kita hari ini. Kita memasuki tugas tema ya anak-anak ya. Persiapkan buku serta alat tulisnya. Tugas pertama adalah ayo menulis. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati. Yang kedua, tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Nah, yang berikutnya tugas matematika. Kamu bisa membuka buku tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan pada halaman 40, 41 dan 42. Nah, yang pertama, selesaikan soal-soal cerita berikut ini seperti contoh yang ibu buat tadi ya. Selamat mengerjakan ya anak-anak ya. Terima kasih.